Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita sedang berada di tempat bersejarah Minangkabau, puncak Bukit Marapalam. Tempat di ikrarkannya sumpah sakti oleh dua orang tokoh Minangkabau, Datuk Katemanggungan dan Datuk Perpatihan Sebatang. Hari ini kita akan berbicara mungkin dalam bahasa daerah. Bahasa asko bang? Bahasa Lintau. Oh, bahasa Lintau. Jadi pemirsa, hari ini kita bersama tokoh-tokoh muda dari Lintau 9 Koto. Jadi di samping kananku namanya Igor Putra Fajar. Putra Fajar. Yang di samping kiri Sepen Junde. Samping Sepen Junde Afri Joni. Jadi tiga orang tokoh muda Lintau ini sengaja kita boyong ke puncak Bukit Marapalam. Di kita sebenarnya ayah adalah pandai-pandai no Indonesia kan. Di kapan situ cerita ke Igor mah. Ada ya. Lamar mau Igor kini. Bagus. Umur kita baru ya. 27,5 ya. 27,5 27,5 atau 72. Mana nih yo kini kok? Ya mau kasihnya awak fokus ke boleh. Itu intermezzo saja itu Bang Isa. Iya betul. Di kini Jadi umur kini ya sampai 10 tahun ya. Alhamdulillah. Juni Patang tanggal 1 sampai 10 tahun. Oh, baru ulang tahun ya. Baru ya. Oh, iya. Jadi kini salamo sampai puluh apa? Sampai 10 tahun. Sampai puluh tahun kok tentu tahu jo dunia pariwisata terutama tanah datar tentu beberapa tahun ke baru enak. Betul ya. Nah, di menurut pandangan Igor gini Pak. Ya. Sebatas pandangan Igor saja. Kira-kira lay baa prospeknya pariwisata tanah datar kok. Menurut pendapat Igor aja. Jadi ya. Ya. Kalau prospek pariwisata di tanah datar kok boleh wak kecen luar biasa untuk gini-gini gue akhir-akhir kok. Ya. Oh, begitu luar biasa sentuhan-sentuhan dari pemerintahan kabupaten kepada destinasi-destinasi yang berada di tanah datar gue ya. Di antaranya di Siko di Puncak Bukit Marapalam. Puncak Bukit Marapalam. Kalau kami yang puncak Pato ya. Puncak Pato ya. Kalau dari Lintau Buo tuh pergi ke mana? Pergi ke Puncak Pato. Dulu dan kini itu sangat luar biasa, jauh berbeda ya. Beda ya. Sentuhannya pun kini luar biasa. Daya tariknya pun hebat kini bentuk. Iya. Ya artinya mungkin fasilitas, terutama fasilitas dasar yang harus dipenuhi di Siko lah terpenuhi oleh pemerintah daerah. Jadi memang itulah fungsinya pemerintah daerah kok bisa memberikan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat walaupun ikut di lokasi pariwisata. Jadi seperti ada musola, ada toilet, jalannya lah rancak. Apalagi kalau alamnya kan awak kini mensyukuri saja Pak. Kalau alamnya luar biasa. Alam yang luar biasa dilengkapi oleh pemerintah daerah sehingga menjadi suatu destinasi yang kalau ndak datang ke Siko rugi mana? Rugi banget. Ngapain? Iya ya. Savana rugi kalau ndak datang ke Siko. Kok pencinta pariwisata Sado ya. Setiap minggu tuh wajib jalan ke destinasi-destinasi yang berada di tanah datar. Kini kita mau eksplor tanah datar dulu. Sama aja ya. Kalau pakai orang rumah ya kan udah sekali kaki pakai kira ya sih kan. Atau dia sih gini. Gilu jalan sih. Iya. Gilu perawat sana awak pernah udah bawa orangnya.
Kok sama komplainnya kok ya? Sama ya? Sama Ade. Rupanya lah sama. Anu kok kasus di rumah lah gitu. Iya. Manggari tarinya culek ya. Culek Manggari. Culek, Tiok Manggari. Samanta tak pernah nyaman duduk di rumah. Tapi Ya. di ruang rumah jarang bawanya. Iya. Sehingga Itu intermezzo saya tuh pemirsa. Intermezzo. Untuk galak-galak, kalau jo Igor jo kawan-kawanku, kasih serius benar kan. iya, enggak mau serius. Serius mah kok kena abok ada ya. Abu artinya ya. Jadi baca itu lihat ke pariwisata. Memang nampak peningkatan pembenahan tempat-tempat wisata di Tanah Datar, terutama beberapa tahun terakhir ini. Tidak hanya tempat wisata, tapi program pemerintah pun tentang pariwisata ini adunan sangat-sangat luar biasa. Kira-kira tuh Pen. Program unggulan Bupati wak kini kah tentang pariwisata. Pelaksana mah. Iya. Satu negari, satu event. Tuh, satu negara satu event tuh satu-satunya di Sumatera Barat. Iya. Ada daerah lain punya orang. Sehingga sebenarnya pemerintah daerah berharap dengan adanya satu negara satu event kok bisa membangkitkan balik budaya-budaya awak yang lah mungkin lah ndak anu kok Mulai ditinggalkan ya. mulai ditinggalkan oleh anak-anak muda kita, terutama yang generasi Gen Z-nya kan, Gen Z-nya. Jadi itu mulai dibangkitkan oleh pemerintah, mulai dipromosikan balik budaya-budaya, atraksi-atraksi, kuliner-kuliner lama yang yang mungkin tidak diketahui oleh anak muda. Ada keluar balik di saat kegiatan Progul satu negara satu event ini. Itu hebatnya. Iya, Jadi betul. satu negara satu event kok kalau ditanya bukan untuk sekedar kan dulu nama bapak nape kan apa tuh satu negara satu event sih kan melalui BT aja sih kan. Saudara ibunya kan. Itu kayak itu saja. Nah nampak di orang tentu itu saja. Sabananya yang dituju di balik itu satu negara satu event kok adalah bahwa panitia tuh bisa mengemas potensi-potensi yang ada di negara masing-masing. Baik itu potensi budaya, kuliner, atraksi, kok ada tempat-tempat bersejarah seperti di situ puncak Bukit Marpalam namanya kok. Iya, betul. Daerahnya Puncak Patu tapi kok namanya Puncak Bukit Marpalam. Kan masih ada orang-orang luar yang hanya mendengar sejarah Sumpah Sakti Bukit Marpalam tu, tapi tidak tahu di mana puncak Bukit Marpalam. Aku ni siko saudara-saudara. Siko tampil ya. Jadi bagi kita tahu pemirsa tu, bawa pemirsa tu datanglah ke siko ya. Iya. Jangan sekedar mendengar, sekedar membaca. Kalau kini orang membaca di internet. Jadi kalau kini ya, sabananya Ya. Gen Z tuh yang sangat dibutuhkannya tuh ada destinasi-destinasi yang bantu-bantu itu ya. Iya. Karena di Siko banyak hal yang bisanya tahu, banyak hal yang bisanya cari. Kan ternyata alamku luas. Alamku luas ya. Alamku luas dan alamku ternyata menyajikan sebuah keindahan. Mungkin awak tak bisa menilai wak doh. Tuh. Ya. Poin 100 tuh balabi ya bentuk. Enggak tahu deh poin 100 tuh bentuk tuh ya. Tahu dah. Apalagi dengan program tadi ya. Satu nagari satu event tadi itu luar biasa tuh. Iya. Karena kami dari Pangyan, dari Gintau. Tahun berapa tuh pengen juara satu? Aduh terengar lu. Tahun bara. Lupa ya, lupa. Tahun bara. 2022 kalau salah ya. 2022. Siapa camat itu tuh? Siapa camat itu? Ayah Zola. Ayah Jol. Oh Ayah Jola. Iya bisa lupa ya. Kiranya Pangyan pernah tahun 2022 itu menjadi nagari terbaik dalam pelaksanaan satu negara satu event. Tuh camatnya waktu itu.
Ah, ada lah. Pokoknya ada lah itu kan. Kalau umur tanya macam mana? Iya, iya. Kan tanya umur ya kan. Tapi kegiatan yang hari itu di Bukit Marapalam kan luar biasa juga. Luar biasa. juga. Iya, Bukan- luar biasa. Kami pun hadir di setiap kegiatan itu, mungkin Iya. hanya beberapa kami yang tidak hadir. Bang. Iya. Salah satunya kami berkunjung ke kegiatan yang di Bukit Marapalam. Iya. Itu luar biasa ya. Iya. Venue yang nyebuek itu Wis. enggak ada tandingan tuh doh. Ah, tuh. Enggak ada tandingan tuh doh. Walaupun adalah Itu pokoknya luar biasa. pokoknya ya. luar biasa ya, luar biasa. Sajian-sajiannya. Iya. Oh, apapun ceritanya, Iya. program tuh hebat. Program tuh luar biasa. Iya. Jadi masyarakat tuh Gen Z tadi yang tidak tahu. Jadi Contoh di Lintau tuh ya, di Pangian tuh, orang tuh banyak yang tidak tahu bahwasanya Randang Balu itu ciri khas Pangian, betul. Iya. Ada kulinernya, nah, ada kuliner Kuliner, spesifiknya. Cik Lei, nan menarik di Pangian waktu itu ada tradisi manis-manisi anak. Mani-manisi. Mani-manisi anak. Mani-manisi bukan manis-manisi Bukan ya. manis-manisi ya. Mani-manisi ya. Mani-manisi ya. Manis. Ya, artinya gancak-gancaan gitu. Jadi gancak. anak-anak mulai itu bahas penyu nak gancak. Nah, jadi itu salah satu bukti bahwasanya satu negara satu event kok mampu menyajikan informasi yang menarik. Betul. Kan menarik tuh kan? Betul. Menarik untuk dicari, menarik untuk disaksikan bersama-sama, terutama oleh generasi-generasi Gen Z. Apa warna tuh namanya manis itu? Betul. Nah, mungkin waktunya di manisinya tahu dong, karena ini masih bayi dong kan? Iya. Tak pahamnya dong. Nah, jadi saat itulah mereka kok bisa mencari, oh, itu yang manisi, itu tujuannya, itu omokasinya. Nah, itu baru satu yang disajikan oleh Nagari Pangian. Nah, apalagi beko di daerah lain ada loh budaya yang sudah hampir punah dan ditayangkan atau disajikan, dikemas dalam suatu atraksi yang menarik sehingga anak-anak muda ini menjadi tahu bahwasanya tempat kami ada kiranya kok. Mungkin tempat lain ada loh, tapi dengan kemasan yang berbeda. Enggak? Iya betul. Di kalau ada juga orang yang alun tahu guna jo manfaatnya satu negara satu event tuh, bertanya lah ke Igor Fajar Putra, karena Igor Fajar Putra aku sama Sepen Junde sama Aprioni itu adalah panitia yang sukses menggelar satu negara satu event di Nagari Pangian. Ini lalu Iko mau tataru juga yang Jadi ya, dulu tuh, ya, ketika kita melakukan kegiatan satu negari satu event tuh, kita menganggap sampai gitu tuh luar biasa ya. iya. Dan ternyata ya, setiap kegiatan event tuh di Tanah Datarku direspon sama deh orang ternyata ya. Awak menyangkut bentukku dulu ya. Ternyata ketika dibuat di Pangian, Singkara, di Singkara ada itu mah. Iya. Gua rasuk nih. Galundi Galundi kan. iya. Kan gagal. Kirain enggak antusias masyarakat tuh luar biasa, orang tuh sangat rami. Jadi memang mana mau tuh itu sesuatu yang potensinya luar biasa menurut saya. Iya. Dan ternyata orang penasaran dengan kegiatan kau bentuk. Nah, itu nawak rason tuh ya. Bukan awak di Pangian melakukan itu rami orang meledak. Ternyata di sampai orang tuh meledak juga lebih meledak loh kan bantu itu ya. Jadi artinya masyarakat aku memang tidak ingin seperti itu saja. Iya, artinya dari inyo calia lah, inyo tiru, tapi inyo sesuaikan jo budayanya. Situasi dan kondisinya di tempatnya. Memang luar biasa orang Tanah Datar ke hebat. Pade semua nasatiang. Jadi Gor, satu negara satu event kok kalau pikir-pikir ya memang suatu ide yang sangat cemerlang. Aduh aja pengen apa Eka. Aduh saya tak kenal aja. Hanya satu negara satu event.
Nah, bagi orang yang ndak senang, itu banyak lo hanya Banyak. goreng-goreng itu kan. Itulah Apalah cara. biasa. Nah, Karena orang-orang yang tidak senang tuh tidak bisa menikmati. mungkin saya Itu saja. Atau bahan nama tuh. Wak raso tidak mungkin lah apa bupati wak akan bisa untuk merangkul atau menyenangkan semua orang. Iya, dalam hal memuaskan itu. semua orang. Nggak Ya. bisa doh ya. Awak kok rami bantu tuh. Tapi lah sabui tanah datar tuh hebat-hebat santai-santiang. Banyak santai-santiang ya. Cuman tuh tak mungkin sado-sado bantu tuh dirangkul. Terpuaskan ya. Terpuaskan tak mungkin deh. Sementara kebutuhan apa beda. Tapi sungguh pembantu itu ya berdoa aja lah gitu. Bupati gitu kok sehat-sehat saja ya. Amin. Mudah-mudahan ya sehat taruh lah. Ya, amin. Oke. Nah. Ano mo juga. Kini kita kan di lokasi bersejarah Minangkabau. Tapi kalau bisa nanti ya, tidak hanya cerita risiko aja dah. Beku mungkin tim Ayah Jolah aku akan menampilkan, mempertontonkan kepada pemirsa kira-kira keelokan, kemolekkan view yang ada di puncak Bukit Marapalam. Sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau penonton Ayah Jolah kalau ingin tahu bagaimana rancaknya puncak Bukit Marapalam ko datang lagi siko. Kalau perlu Jotim Ayah Jolah kepayena. Di siko kok nyo camping atau campground, kok nyo outbound atau tampeknya. Ya cukup lah fasilitasnya. Jalan pun akses jalan ke siko sangat-sangat luar biasa. Jalan lah mulus ya. Jalan lah mulus bagi para pemirsa yang disabilitas atau orang tua yang tidak mungkin berjalan bisa aja kursi roda. Iya betul. Nah, lah disiapkan untuk itu. Memang pemerintah daerah sudah mengkaji sampai ke situ dengan harapan yang bisa menikmati keindahan Bukit Marapalam tidak hanya orang-orang tertentu, tapi semua lapisan, semua orang tua, muda, gadang, ketek, lah cacat atau lah bisa. Kan risiko bisa kursi roda. Iya. Bisa dibawa kursi roda risiko. Ya. Ale. Pati ayah kira-kira gue. Kok kira-kiranya? Iya. Kita mencari kasat mato bentuk. Pak aku di siko dijadikan tampek di puncak Bukit Marapalam kok tampek sumpah tuh. Itu ya baik pertanyaan. Nggak ikut kasat mata saja bentuk. Iya. Nggak usah kita terlalu jauh memikirkan kasat mata saja. Kalau menurut awak ya, di siko terjadinya tuh karena di siko memang yang pertama di puncak. Iya. Yang kedua ketika kita mencalik ke arah kiri ke situ ya, kita nampak situ Danau Singkarak ya. Ya. Jadi semacam benteng kok rasa kok dulu ya. Ketika calik ke sinan Merapi nampak ya. Iya. Calik itu Gunung Sago apa? Gunung Sago. Iya. Oh iya ya. Itu kasat mata. Iya. Itu kan pandai-pandai awak mengira-ngira bentuk. Cuman yang secara apa itu nak ngerti ya. Bukan tak mengerti. Alun membaca. Jadi kok ayah lah membaca gila. Kadang-kadang tahu ya. Igor kok kan pemalih membaca. Apalagi dengan adonyo Apalagi menulis ya. Apalagi menulis. Membaca semalih. Membaca semalih. Apalagi menulis. Anjo nionyo mencaliak saja. Iya. Nio mencaliak saja. Jadi tekanan ya sih. Kawan-kawan kan dari Pangian gini Pak. Iya. Di Pangian tuh sebenarnya banyak masih banyak dan harus kita kembangkan. Potensi ini luar biasa. Kalau ayah di situ dulu kan kaki kok ya ndak mau tanang dah Manggari tadi juga kan. Ado Ngalau yang terindah se Asia Tenggara. Betul. Ado Arum Jeram. Tuh. Dan banyak potensi-potensi di Pangian tuh anak pen. Iya. Mungkin rasanya enggak di Pangian tuh kita ajak lo lah penonton supaya
menyenangkan hati pai kok kangalau ke pai rafting atau arung jeram tuh. Sebab kalau ayah lah mencari lah merasakan. Rasanya menurut Pele kemungkinan saja. Kemungkinan tuh bisa jadi ya. Dia. Ya. Tapi Pangian tuh bantu kok ya. Ya. Rasa ya. Kok di Pangian ya. Di Pangian itu bukan isu tuh masalah ngalau terindah tuh. Iya. Itu memang hasil penelitian, hasil risetnya ngalau tuh memang indah bantu tuh. Iya. Kecil kan pemirsa. Kalau tidak percaya pemirsa tuh cari di Google ya. Cari di Google pemirsa. Tuh. Asia penemunya itu ngalau cari ngalau Pangian. Dulunya ngalau Pangian. Tapi menurut gue ya, ya. Awak rasa kalau untuk perkembangan pariwisata di tanah datar pada umumnya ya, harapan dari kami yang di daerah kok ya, yang di daerah, yang di Nagari kok ya. Ini kan ada destinasi yang ada di Pangian, contohnya Ngalau Indah. Ya. Ada yang di Puncak Pato, Bukit Marapalam. Ya. Mungkin ada juga beko Tabe Angui di di Taluk. Iya. Jadi Telagu Angui. Ya. Kabupaten atau pemerintahan daerah ya. Ya. Harapannya bentuk ya. Menyediakan paket kepada tamunya. Yang disertakan Ngalau Indah Pangian, Puncak Pato dan destinasi lainnya menjadi sebuah paketnya. Jadi orang tuh tujuan utama mungkin Pagaruyung bantu tuh kan. Diinapkan di Siko bantu tuh. Bantu tuh kira-kira ya. Wak Raso bisa makin mantap lah, makin luar biasa lah ya. Jadi itu Gor. Ya. Yang tambayang dari Gurkin itu kan adonya satu rangkaian kunjungan ya. Betul. Jadi pengunjung itu ndak hanya baik ke Puncak Pato Lilaka mencari tempat lain. Jadi tugas awak itu yang harus kita pahami. Salah satu tugas dari Pok Darwis memang buat paket tu lah. Jadi supaya Pok Darwis wako mampunya mengelola destinasi, mampunya membuat paket, itu termasuk salah satu tugas dari Pok Darwis kan tugas dari pemerintah daerah, tentu melalui dinas terkait untuk menjadikan Pok Darwisko betul-betul mampu berdiri sendiri, mampunya bersinergi dengan tidak hanya di wilayahnya yang garap, bisanya menjadikan beberapa destinasi itu menjadi satu paket kunjungan sehingga pengunjung itu di tanah datar kok bisa tinggal lebih lama. Betul. Kalau kini baru harapan pemerintah daerah itu kan pengunjungku bisa target baru untuk sampai 1 malam atau 2 hari, 2 hari 1 malam. Kenapa terlalu rendah target itu? Sementara kita punya potensi yang sangat luar biasa. Itulah tugas pemerintah daerah menjadikan tidak hanya Pok Darwis tapi kelompok-kelompok masyarakat ataupun individu masyarakat mendorong kita motivasi, kita dorong agar mereka mampu menyediakan paket-paket wisata ini. Walaupun kalau hari ini yang menjadi kendala dan banyak digoreng-goreng orang di media sosial kan masalah jalan. Betul. Jalan itu tidak satu-satunya kriteria atau alasan orang untuk datang ke tempat wisata. Iya ya. Karena kalau hanya jalan mulus saja di luar negeri jalan orang tidak ada rusak. Ado jo yang rusak ya. Iya, ado jo rusak. Pindah ada separah dari tapi mami kok senang jo bule-bule itu datang ke awak. Semuanya ingin lo menikmati jalan rusak. Artinya kalau bagi dunia pariwisata, kalau menurut pendapat ya, enggak ada teorinya pendapat ya. Kita jadikan kekurangan waktu menjadi daya tarik di pengunjung. Iya. Jangan langsung menyerah aja kan. Awak ada piti ada kecil, awak ada piti orang itu malih orang dak kawaknya kan. Jadi supaya awak dapat piti kok kawan-kawan terlayani
bisa ngopi supaya kau kan, nah, tapi tanpa modal Wak. Iya, iya, iya. Nah, begitulah kira-kira ilustrasinya. Di kekurangan-kekurangan awak itu secara perlahan akan kita benahi, dan yang terpenting bagaimana kita menjadikan kekurangan-kekurangan ini tidak membuat pengunjung patah semangat untuk datang ke daerah kita. Betul ya. Tentu harus kita imbangi dengan pelayanan, dengan penyajian destinasi yang apik. Kita lengkapi mungkin kalau di sini di bahasa Indonesia lo ya. Kadang-kadang Enggak ada ya. Sepen ngerti. Le ngerti saya nggak ngerti Indonesia kan? Jadi Serius loh. ngerti. Ah. Ngerti banget. Betul. Artinya contohnya kita kalau di Batu Sangka mungkin ada penginapan lengkap. Betul. Nah, di tampek-tampek wisata yang lain di seluruh tanah datarku, kita bisa menyediakan fasilitas sehingga pengunjung tuh bisa betah berlama-lama. Tentu kalau nyelamo, betul lah sanjunya di tampek Wak. Kalau kini kok tentu pengunjung kok berpikirnya, jam berapa ketiba di Bukit Tinggi, jam berapa ketiba di Padang Panjang, jam berapa ketiba di Batu Sangka. Artinya awak harus bisa menyediakan tampek menginap para pengunjung kah. Tapi bantu itu menurut awak ya. Ketika Batu Sangka kok Iya. Batu Sangka kok bisa menyediakan paket terhadap tamu-tamunya tadi deh ya. Concernnya terhadap penginapan tuh tidak terlalu menjadi masalah menurut awak. Itu kan salah satu tadi. Jadi karena apa? Karena dari Batu Sangkar ke Lintau itu cuman jarak tempuhnya sampai 45 menit ya. 45 menit. Ya. Jadi yang awak maksud tadi ya, di Sinan tuh punya tamu kok kan, tamu studi banding bisa berlama-lamanya di Tanah Datar kok ya. Ya. Hari kini programnya mungkin Pagaruyuang. Besoknya kita ajak ke Lintaunya, ada 2 destinasi ya, biar hari sehari Sinan bentuk itu yang maksud bahkan nama tuh program tuh bisa capek jalan bentuk tuh ya. Iya. Walaupun dalam kapal loya tuh lah lanio kalau pemirsa tuh yo mana tuh pemirsa. Iya ya. Yo mana tuh pemirsa. Jadi orang pemirsa situ ada Sikoro. Tidak hanya satu hari di Siko targetnya sekedar mencelek Pagaruyung tuh balik ke Bukit Tinggi, enggak. Ternyata dari balik Pagaruyung tuh ada Lintau yang rancak bentuk tuh. Ada primadona lain di Tanah Datar kok bentuk ya. Ada Ngalo Indah Pangian, ada Puncak Marapalam, iya. ada Arum Jeram. Iya. Dijadikan sebuah paket ya 3 hari kali 2 juta seorang belanja ya. Iya, itu betul pemirsa. Dan yang ayah mau kasih penginapan tadi itu cek lah untuk menguatkan gue, bukan membela diri tapi untuk menguatkan. Pemirsa tuh kalau menginap tidak sekedar lalu di situ dah. Iya. Tugas awak lo menjual ketika bule-bule datang dari luar negari, inyo siang nyepai berkunjungkan kasiko berkunjung ke situ, malamnya diinapkan di tampek penginapan yang sederhana, yang ala-ala tradisional Wak kok ya. Iya betul. Kok di Lintau sambilnya menikmati makan malamnya ini disuguhi dengan atraksi-atraksi budaya awak yang ada di negeri awak. Nah, itu akan lebih menarik. Iya betul. Kalau mungkin kalau Igor membawa pemirsa membawa pengunjung itu tamu itu dari Puncak Marapalam ke Ngalo Pangian ke Katiko Jangko, malam bekonyo menginap di Pangian. Kalau sekedarnya menginap saja tapi lalu tentu membosankan deh. Iya betul. Terus awak bisa menyuguhkan sesuatu yang ndak adur tampeknya. Tidak hanya penampilan budaya, tapi inyo bisa mencicipi lomaknya Gondang Boli. Iya. Balik ke Gondang Boli lah. Ke Gondang Boli Pangian. Itu salah satu contohnya ya. Kalau di Siko namanya Mael ada pai ya. Itu pai. Iya. Pai dia tahu kan? Iya. Pai kan? Di bawah palai namanya. Oh, palai ya. Ya, kalau Siko pai namanya pai ikan. Pai itu bukan berjalan, bukan pai ikut enggak. Nih, pai ikan atau palai ikan. Lah sampai maksudnya tuh. Jadi maksud ada jadi itu yang kau sampaikan ke pemirsa kok ke depannya
Tanah datar kok akan berbuat seperti itu. Walaupun orang lain lah berbuat, tapi akan lebih ada pesona tersendiri di tanah datar. Iya, arahnya akan jelas, Mas. Arahnya akan jelas. Iya, betul. Arahnya, kita tunggu episode berikutnya. Oke. Oke? Mantap. Kita lanjutkan Oke, episode ya. Oke. Itu tadi pemirsa bincang-bincang singkat kita dengan tokoh-tokoh muda Kecamatan Lintau Buo dan Lintau Buo Utara yang telah membahas singkat tentang pariwisata tanah datar tempo dulu, hari ini, dan yang akan datang. Pemirsa, tanah datar memang luar biasa. Tanah datar, rancak mana?